Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sesampainya di rumah, Blue melihat Hani sudah bersandar di jendela mobil dan tertidur pulas. Blue menggendong Hani dan membawanya masuk ke dalam rumah. Hani terbangun karena hal itu. "Kita sudah sampai?" tanya Hani sembari melingkarkan tangannya ke leher Blue. Aku akan membawamu ke kamar," jawab Blue dan berjalan menuju kamar Hani. Hani menyandarkan kepalanya di bahu lebar Blue. Sesampainya di kamar, Blue menurunkan Hani di tepi ranjang. "Tidurlah di sini," ucap Hani. "Orang tuaku akan datang besok pagi," jawab Blue dan mencubit pelan hidung mancung Hani. Hani masih memegang tangan Blue dan seakan enggan melepasnya. Lalu Hani mendongak dan Blue duduk berlutut di depan Hani. "Kapan kita menikah?" tanya Hani. "Minggu depan," jawab Blue. "Kupikir besok," ucap Hani. Blue tertawa pelan. "Kita harus mengurus surat-surat dan prosedur lainnya," kata Blue. Hani mengangguk mengerti. "Kau belum membelikanku ponsel," kata Hani pindah ke topik lain. "Besok akan kubelikan," jawab Blue dan mengecupi punggung tangan Hani. Lalu Hani memeluk Blue dan pria tampan itu mencium bahu Hani yang terbuka. "Naiklah ke ranjangku, jika aku sudah tertidur kau boleh pulang," ucap Hani lirih di telinga Blue. "Kau harus menolaknya, Blue. Ingat, Hani terlalu menarik untuk diabaikan," batin Blue. "Aku akan duduk di sini dan menemanimu sampai tidur," jawab Blue dengan jawaban aman. Hani melepaskan pelukannya, kemudian mengangguk sambil melihat mata Blue. Hani kemudian berbalik. "Tolong buka resleting gaunku," ucap Hani. "Ternyata kau belum aman, Blue," batin Blue. Jawab Blue singkat. Lalu Blue membuka resleting baju Hani perlahan, dan dia baru mengetahui bahwa Hani tak mengenakan bra di balik bajunya karena model bajunya yang sudah terdapat spons tipis di bagian depannya. "Kau tak memakai apapun di balik bajumu, Hani. Masuklah ke kamar mandi," ucap Blue setelah membuka resleting itu. Hani menuruti apa kata Blue dan menuju kamar mandi sambil membawa baju gantinya. "Tunggulah di sana," kata Hani pada Blue sebelum masuk ke dalam kamar mandi. "Iya," jawab Blue dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan singkat pada orang tua dan adik serta kakaknya. 15 menit kemudian, Hani keluar dari kamar mandi dan sudah menggunakan gaun tidur panjang milik sang nenek. Gaun tidur itu membuatnya seperti putri kerajaan zaman dulu. "Kau tak menggunakan korset kan?" tanya Blue. Hani tertawa pelan dan naik ke atas ranjang. "Tidak, Mami sudah tak memaksaku menggunakannya lagi, tapi kurasa aku harus menggunakannya jika perutku sudah mulai berlemak," jawab Hani. Blue tersenyum dan Hani merebahkan tubuhnya di samping Blue yang duduk di tepi ranjang. Hani memegang tangan Blue dan mengusap-usapnya. "Aku sudah menyuruh orang untuk mencari ayahmu," ucap Blue. Hani langsung duduk kembali ketika mendengar hal itu. "Benarkah?" tanya Hani. Blue mengangguk. "Kakak iparku pernah tinggal di Korea dulu dan dia memiliki banyak teman di sana. Jadi aku meminta bantuannya untuk mencari ayahmu. Tak sulit menemukannya karena kata ibumu, ayahmu adalah salah satu keturunan Chaebol atau konglomerat di sana," kata Blue menjelaskan pada Hani. "Apakah setelah menikah kita bisa ke Korea, Blue?" tanya Hani. Baiklah, sekarang tidurlah," jawab Blue. Hani kembali merebahkan tubuhnya lagi di atas ranjang. "Menurutmu, apakah ayahku akan menerimaku, Blue?" tanya Hani. "Kau tak perlu memikirkan hal itu untuk saat ini," jawab Blue.
Tapi aku tetap akan kepikiran, sahut Hani. Blue kemudian merebahkan tubuhnya di samping Hani dengan tetap menjaga jarak sambil membelai rambutnya. Ada aku jika dia tak menerimamu, ucap Blue lirih. Hani memandang mata Blue dan tersenyum. Hani mengambil tangan Blue dan meletakkannya di atas pipi merahnya. I love you, bisik Hani. I love you too, sahut Blue dengan berbisik juga. Lalu Hani menutup matanya dan mulai tertidur. Blue masih memandangi wajah cantik Hani yang tampak sudah tertidur pulas. Setelah beberapa menit, Blue perlahan melepaskan tangannya yang dipegang oleh Hani. Kemudian Blue berdiri pelan-pelan dan meninggalkan Hani yang sudah tertidur. Blue tak mencium Hani karena takut Hani terbangun kembali. Good night, bisiknya dan membuka pintu kamar Hani, lalu keluar dari kamar. Blue lalu pergi dari rumah kakek Hani menuju mansion keluarganya yang jaraknya cukup jauh dari sana. Keesokan harinya, ponsel Blue berdering dan Blue mengangkatnya dengan mata masih tertutup karena dia masih tidur meskipun sudah akan menjelang siang. Halo, jawabnya dengan suara pelan. Blue, jawab seorang wanita dari seberang telepon. Hani, sahut Blue dan seketika membuat matanya terbuka. Iya, kakek membelikanku ponsel, jawab Hani. Dan aku sedang belajar menggunakannya, lanjut Hani yang terdengar sangat senang. Blue tersenyum. Kau masih tidur, Blue? Tanya Hani. Semalam aku tidur sedikit larut karena bekerja, jawab Blue. Orang tuamu sudah datang? Tanya Hani. Belum, mereka menundanya besok karena menunggu saudaraku datang, jawab Blue. Kau tak ke rumah kakek? Tanya Hani. Nanti aku akan ke sana, jawab Blue. Berikan alamatmu, aku yang akan ke sana dengan supir kakek, kata Hani. Nanti aku akan mengirimkan alamatku melalui pesan singkat. Kau bisa membuka pesan itu? Tanya Blue. Iya, aku bisa. Nenek sudah mengajariku tadi, jawab Hani. Good, baiklah, aku akan mandi dulu, ucap Blue. Ya, jangan lupa kirimkan alamatnya, kata Hani. Iya, baby, bye, ucap Blue. Lalu Hani langsung menutup sambungan teleponnya. Blue tersenyum dan mengirim alamatnya pada Hani melalui pesan singkat. Setelah itu, Blue masuk ke dalam kamar mandi. Hani menerima pesan dari Blue dan membacanya, lalu memberikan pesan itu pada sang supir. Ini alamatnya, Paman, ucap Hani pada supir. Ya, Nona, jawab sang supir. Hani sudah berpamitan pada nenek, kakek, dan ibunya setelah mereka makan pagi bersama. Hani bahkan membawakan Blue makan karena takut Blue belum makan pagi. Sepanjang perjalanan, Hani melihat ke arah luar jendela dengan senyum yang selalu mengembang. 1 jam kemudian, Hani pun sampai di kediaman keluarga Robert. Hani membuka mulutnya karena terkagum melihat mansion Blue yang bentuknya seperti kastil. Kita tidak salah alamat kan, Paman? Tanya Hani. Tidak, Nona, ada ukiran nama Robert di dekat gerbangnya, jawab supir. Hani mengangguk dan turun dari mobilnya. Security tampak mendatangi Hani. Anda Nona True? Tanya security itu. Iya, jawab Hani. Masuklah ke dalam menggunakan mobil Anda, aku akan membuka gerbangnya, ucap security itu. Baiklah, terima kasih, jawab Hani tersenyum dan security itu terpaku sebentar ketika melihat senyum manis Hani yang dahsyat itu. Sama-sama Nona, jawab pria itu. Lalu Hani masuk ke dalam mobilnya lagi dan menyuruh sang supir masuk ke area halaman lebar mansion itu. Sesampainya di depan beranda, Hani turun dari mobil.
"Pergilah paman, nanti Blue yang akan mengantarku pulang," ucap Hani sebelum menutup pintu mobilnya. "Baik, Nona." Kemudian Hani berjalan menuju pintu utama mansion yang ternyata di sana sudah ada 2 pelayan yang menunggunya. "Selamat siang, Nona," sambut 2 pelayan yang usianya sudah cukup tua itu. "Selamat siang, Bibi," jawab Hani tersenyum ramah. "Tuan Blue ada di ruang tengah. Kami akan mengantar Anda ke sana," ucap salah satu pelayan. Hani mengangguk dan berjalan mengikuti pelayan itu di belakangnya. Hani mengedarkan pandangannya ke area dalam mansion megah dan klasik itu. Hani merasa sedang masuk ke dalam istana karena barang-barang di mansion itu cukup antik dan vintage. Wanita cantik itu berjalan cukup jauh hingga akhirnya tiba di ruang tengah. Dia melihat Blue sedang fokus melihat layar laptopnya. "Blue," panggil Hani. Blue menoleh dan melihat sang kekasih hatinya. Blue tersenyum dan Hani menghampirinya. "Aku membawa makanan untukmu. Kau sudah makan?" tanya Hani dengan senyum sumringahnya. "Belum," jawab Blue berbohong karena tak mau mengecewakan Hani. "Aku sendiri yang memasaknya," ucap Hani. "Bukalah, ayo kita makan bersama," kata Blue. Hani mengangguk. Tadi dia sengaja makan sedikit karena ingin bisa makan bersama Blue.